والله المدرب ما في شك اليوم قدم عمل مميز، واعتقد انه يعني ما في شك انه ان شاء الله حيكون مستمر، وتحديدا في كاس العالم القادم مدرب يبذل جهود كبيره. Akui takut dengan timnas Indonesia. Arab dan Qatar trauma dengan supporter timnas, sampai sebut fans timnas bikin jatuh mental. Ketika stadion jadi teror, pengakuan yang mengguncang Asia. Suara gemuruh itu bukan sekadar sorakan, ia bukan hanya tentang sepak bola. Ia adalah gelombang tekanan, yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Di sebuah pernyataan yang mengejutkan publik Asia, perwakilan dari kubu tim nasional Arab Saudi dan tim nasional Qatar akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini hanya dibisikkan di ruang-ruang tertutup. Mereka takut, bukan takut pada strategi, bukan takut pada taktik, tapi pada satu hal yang tak bisa dihentikan: supporter tim nasional Indonesia. Semua bermula dari laga-laga panas yang mempertemukan negara-negara besar Asia dengan Indonesia. Di atas kertas, mungkin Indonesia belum selalu diunggulkan. Namun di tribun, ceritanya berbeda. Stadion berubah menjadi lautan merah, puluhan ribu suara bersatu. Chant tak pernah berhenti, tekanan datang dari segala arah. Dan disitulah, mental mulai runtuh. Dalam sebuah wawancara yang bocor ke publik, salah satu staf pelatih dari kubu Timur Tengah mengungkapkan sesuatu yang jarang diakui secara terbuka. Mereka tidak hanya bermain melawan 11 pemain, mereka melawan satu negara penuh di stadion. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya menghantam keras. Pemain-pemain dari tim nasional Qatar disebut mengalami kesulitan fokus sejak menit pertama. Setiap sentuhan bola disambut sorakan, setiap kesalahan diperbesar, setiap tekanan terasa berlipat ganda. Bahkan ada yang mengaku, detak jantung meningkat drastis. Komunikasi di lapangan terganggu, dan keputusan-keputusan penting jadi kacau. Hal serupa juga dirasakan oleh skuad tim nasional Arab Saudi. Mereka yang terbiasa bermain di stadion megah, justru merasa terkunci saat menghadapi atmosfer Indonesia. Salah satu analis tim bahkan menyebut, ini bukan lagi soal teknis, ini psikologis. Fans Indonesia menciptakan tekanan yang tidak normal. Kata trauma mulai muncul, awalnya hanya spekulasi. Tapi kini, mulai diakui, beberapa pemain disebut enggan mengambil penalti saat melawan Indonesia. Yang lain memilih bermain aman, hanya untuk menghindari kesalahan fatal yang bisa memicu gemuruh stadion. Dan disitulah kekuatan itu terlihat jelas, supporter menjadi pemain ke-12, bahkan mungkin lebih. Di sisi lain, netizen Indonesia menyambut kabar ini dengan reaksi beragam. Ada yang bangga, ada yang terkejut, dan ada juga yang mulai sadar bahwa kekuatan terbesar tim ini bukan hanya di lapangan, tapi di tribun. Namun pernyataan dari kubu lawan juga memicu kontroversi. Beberapa pihak menyebut supporter Indonesia terlalu berisik. Yang lain menyebut atmosfernya berlebihan. Bahkan ada yang secara terang-terangan mengatakan, fans mereka bisa menjatuhkan mental pemain. Pernyataan itu langsung menyulut perdebatan. Apakah ini pujian terselubung, atau justru kritik? Yang jelas, satu hal tidak bisa dibantah, ketika tim nasional Indonesia bermain di kandang. Itu bukan pertandingan biasa, itu adalah ujian mental. Dan kini, Asia mulai sadar, Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Bukan hanya karena permainan mereka, tapi karena kekuatan yang berdiri di belakang mereka. Puluhan ribu suara, satu irama, satu tujuan, menekan, tanpa henti. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akan membuat tim-tim besar semakin gentar? Atau justru memicu mereka untuk mencari cara baru melawan teror tribun ini? Yang pasti, sepak bola Asia tidak akan pernah sama lagi. Semua bermula dari laga-laga panas yang mempertemukan negara-negara besar Asia dengan Indonesia. Di atas kertas, mungkin Indonesia belum selalu diunggulkan, namun di tribun, ceritanya berbeda. Stadion berubah menjadi lautan merah, puluhan ribu suara bersatu. Chant tak pernah berhenti, tekanan datang dari segala arah. Dan disitulah, mental mulai runtuh. Dalam sebuah wawancara yang bocor ke publik, salah satu staf pelatih dari kubu Timur Tengah mengungkapkan sesuatu yang jarang diakui secara terbuka. Mereka tidak hanya bermain melawan 11 pemain, mereka melawan satu negara penuh di stadion.
Kalimat itu sederhana, tapi maknanya menghantam keras. Pemain-pemain dari tim nasional Qatar disebut mengalami kesulitan fokus sejak menit pertama. Setiap sentuhan bola disambut sorakan, setiap kesalahan diperbesar, setiap tekanan terasa berlipat ganda. Bahkan ada yang mengaku, detak jantung meningkat drastis. Komunikasi di lapangan terganggu, dan keputusan-keputusan penting jadi kacau. Hal serupa juga dirasakan oleh skuad tim nasional Arab Saudi. Mereka yang terbiasa bermain di stadion megah, justru merasa terkunci saat menghadapi atmosfer Indonesia. Salah satu analis tim bahkan menyebut, ini bukan lagi soal teknis, ini psikologis. Fans Indonesia menciptakan tekanan yang tidak normal. Kata trauma mulai muncul, awalnya hanya spekulasi. Tapi kini, mulai diakui, beberapa pemain disebut enggan mengambil penalti saat melawan Indonesia. Yang lain memilih bermain aman, hanya untuk menghindari kesalahan fatal yang bisa memicu gemuruh stadion. Dan disitulah kekuatan itu terlihat jelas, supporter menjadi pemain ke-12, bahkan mungkin lebih. Di sisi lain, netizen Indonesia menyambut kabar ini dengan reaksi beragam. Ada yang bangga, ada yang terkejut, dan ada juga yang mulai sadar bahwa kekuatan terbesar tim ini bukan hanya di lapangan, tapi di tribun. Namun pernyataan dari kubu lawan juga memicu kontroversi. Beberapa pihak menyebut supporter Indonesia terlalu berisik. Yang lain menyebut atmosfernya berlebihan. Bahkan ada yang secara terang-terangan mengatakan, fans mereka bisa menjatuhkan mental pemain. Pernyataan itu langsung menyulut perdebatan. Apakah ini pujian terselubung, atau justru kritik? Yang jelas, satu hal tidak bisa dibantah, ketika tim nasional Indonesia bermain di kandang. Itu bukan pertandingan biasa, itu adalah ujian mental. Dan kini, Asia mulai sadar, Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan, bukan hanya karena permainan mereka, tapi karena kekuatan yang berdiri di belakang mereka, puluhan ribu suara, satu irama, satu tujuan, menekan, tanpa henti. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akan membuat tim-tim besar semakin gentar, atau justru memicu mereka untuk mencari cara baru melawan teror tribun ini? Yang pasti, sepak bola Asia tidak akan pernah sama lagi.